Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zefania Taminon dari program studi manajemen. Di sini saya akan membahas untuk materi mengenai analisa laporan keuangan. Baik, langsung saja. Di sini untuk yang pertama ada lingkup analisa laporan keuangan. Adalah yang mencakup pada pemahaman dan evaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada analisis keuangan adalah langkah penting dalam membuat keputusan ekonomi yang terkait dengan perusahaan. Analisis sekuritas melakukan ini, menulis laporan sebelum merekomendasikan beli atau jual saham, pada kreditor untuk menganalisis laporan keuangan sebelum membuat keputusan untuk menawarkan fasilitas kredit baru. Berikutnya di sini ada tujuan utama analisa laporan keuangan. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Di sini untuk mengukur kinerja finansial entitas, termasuk profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Nah, untuk evaluasi kinerja ini, nanti kita akan bahas dalam contoh soal yang akan ada nanti kita kerjakan pada halaman yang terakhir. Namun di sini berikutnya kita membahas ada tujuan yang berikutnya adalah untuk pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, dan pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan investasi, kredit, ataupun manajemen. Dan untuk pengungkapan informasi, juga di sini memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya ada manfaat dari analisis laporan keuangan. Di sini ada identifikasi tren, yaitu untuk memungkinkan pengguna laporan untuk melihat tren kinerja finansial dari waktu ke waktu yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada evaluasi risiko, yang dimana menilai risiko-risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh entitas seperti risiko likuiditas atau risiko kredit. Yang berikutnya di sini ada penilaian investasi. Di sini untuk membantu investor dalam menilai apakah suatu investasi memiliki potensi pengembalian yang sesuai dengan risiko yang diambil. Dan berikutnya ada pengawasan manajemen. Di sini untuk memungkinkan pemegang saham dan manajemen untuk memantau kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dan ada juga yang terakhir di sini kepatuhan regulasi, yaitu memastikan bahwa entitas mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Yang berikutnya di sini untuk hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Pada akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur, merekam, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas, yang dimana hubungan antara akuntansi dan pengambilan keputusan sangat erat, karena akuntansi menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan keuangan. Lalu berikut adalah cara hubungan antara akuntansi dan pengambilan keputusan. Yang di sini pertama ada pengambilan keputusan bisnis, di mana akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan operasional dan strategis. Berikutnya ada evaluasi kinerja, yang dimana melalui akuntansi, perusahaan dapat menilai kinerja keuangan mereka. Untuk analisis laporan keuangan, ini membantu manajemen dan pemegang saham menilai apakah perusahaan sedang menguntungkan atau tidak, serta sejauh mana target keuangan telah tercapai. Berikutnya ada evaluasi investasi, di mana akuntansi juga
Membantu investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi. Pada laporan keuangan perusahaan adalah sumber informasi utama yang digunakan oleh investor untuk menilai apakah mereka ingin berinvestasi dalam perusahaan tersebut atau tidak. Akuntansi juga membantu kreditur dalam menilai risiko kredit dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Yang berikutnya ada kepatuhan regulasi. Pada perusahaan harus mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Informasi keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang benar adalah dasar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini juga penting dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, akuntansi berperan dalam kunci menyediakan data yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan fakta. Keputusan yang baik bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang tersedia, serta kemampuan orang yang menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis dan menginterpretasikannya. Berikutnya di sini ada perbedaan pada analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Di mana di sini analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan. Untuk laporan keuangan adalah konsep yang berkaitan erat dalam lingkup keuangan dan akuntansi, namun memiliki perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup. Yang berikutnya adalah perbedaan antara ketiganya. Yang pertama ada analisis akuntansi. Untuk yang pertama ada fokusnya, yaitu analisis akuntansi lebih berfokus pada proses akuntansi itu sendiri, yang dimana termasuk metode pencatatan transaksi, pengukuran aset dan kewajiban, dan juga penggunaan prinsip akuntansi tertentu. Yang berikutnya ada ruang lingkup, di mana analisis akuntansi melibatkan evaluasi prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan. Ini mencangkup pada pengamatan terhadap metode yang digunakan dalam pengukuran, pengakuan, dan juga pelaporan transaksi keuangan. Dan juga yang kedua ada analisis keuangan. Untuk analisis keuangan ini berfokus pada aspek keuangan dari suatu entitas, seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Namun untuk ruang lingkupnya adalah mencakup pada evaluasi kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan data dari laporan keuangan. Ini juga mencakup perhitungan rasio keuangan, perbandingan tahun-tahun sebelumnya, dan juga perbandingan dengan pesaing untuk menilai kesehatan finansial dan performa perusahaan. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan. Nah, untuk analisis laporan keuangan sini berfokus pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Dan untuk pada ruang lingkupnya, di sini analisis laporan keuangan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi isi dari laporan keuangan tersebut. Ini mencakup pengukuran aset dan kewajiban, identifikasi pendapatan, biaya, dan juga laba bersih, serta mengidentifikasi tren dan pola yang muncul dari data dalam laporan keuangan. Yang berikutnya di sini ada posisi keuangan atau neraca dan manfaatnya. Ya, yang pertama di sini ada laporan neraca. Laporan neraca juga dikenal sebagai balance sheet, yang adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang disusun oleh suatu entitas. Pada laporan neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi atau biasanya pada 1 tahun. Laporan neraca menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik entitas, dan menggambarkan bagaimana aset tersebut dibiayai oleh kewajiban dan ekuitas.
Untuk berikutnya ada manfaatnya juga dari laporan raca yang meliputi, pertama, di sini ada evaluasi kesehatan finansial. Pada laporan raca membantu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen untuk mengukur kesehatan finansial suatu entitas pada suatu titik waktu. Dan yang berikutnya ada pada analisis solvabilitas, yang dimana laporan raca ini digunakan untuk menilai solvabilitas, yaitu kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang berikutnya ada perencanaan keuangan, yang dimana manajemen dapat menggunakan laporan raca untuk merencanakan strategi keuangan, termasuk pada alokasi sumber daya, pembuatan keputusan investasi, dan pembiayaan bisnis. Dan berikutnya ada pelaporan keuangan, di mana laporan raca adalah komponen penting dalam laporan keuangan yang diaudit, yang diperlukan untuk mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Yang berikutnya di sini ada perbandingan dengan periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, di sini membandingkan laporan raca dari periode sebelumnya pada pemangku kepentingan dapat diidentifikasi tren dan perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas. Berikutnya, di sini ada laporan laba rugi dan manfaatnya. Yang pada laporan laba rugi juga sering disebut sebagai laporan pendapatan atau income statement, yang adalah salah satu laporan keuangan utama yang disusun oleh suatu entitas. Pada laporan laba rugi menyajikan juga informasi tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih suatu entitas selama suatu periode waktu tertentu. Biasanya ini digunakan selama 1 tahun. Dan pada laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja keuangan operasional entitas selama periode yang bersangkutan. Nah, untuk berikutnya ada manfaat dari laporan laba rugi itu meliputi, pertama ada evaluasi kinerja keuangan. Pada laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Ada juga analisis profitabilitas, yang dimana laporan laba rugi ini alat yang penting untuk menilai profitabilitas entitas. Dan juga pemangku kepentingan dapat melihat tingkat keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Berikutnya, di sini ada juga perencanaan dan pengambilan keputusan, yang dimana manajemen untuk merencanakan strategi bisnis, termasuk mengevaluasi keberhasilan produk atau layanan tertentu. Di sini juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan membuat keputusan tentang pengendalian biaya. Dan pada pelaporan keuangan juga laporan laba rugi menjadi komponen penting dalam laporan keuangan yang diaudit dan diperlukan untuk mematuhi regulasi dan juga standar akuntansi yang berlaku. Yang berikutnya ada perbandingan dengan periode sebelumnya, yaitu dengan membandingkan laporan laba rugi dari periode sebelumnya untuk pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja operasional suatu entitas. Berikutnya, di sini ada laporan perubahan modal dan manfaatnya. Yang di sini adalah laporan perubahan modal dan manfaat ini menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik entitas selama suatu periode tertentu, dan biasanya dalam periode akuntansi 1 tahun. Dan pada tujuan utama laporan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ekuitas pemilik telah berubah dari awal hingga akhir periode, termasuk pada kontribusi pemilik, distribusi dividen, dan perubahan laba bersih, juga perubahan ekuitas lainnya. Dan berikutnya ada manfaat dari laporan perubahan modal yang meliputi, pertama, transparansi dalam perubahan ekuitas, yang dimana laporan perubahan modal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekuitas pemilik telah berubah dari awal hingga periode. Pada pemantauan kinerja keuangan, laporan ini juga membantu pemangku kepentingan, terutama pemilik dan manajemen dalam memantau kinerja keuangan entitas dan melihat bagaimana laba yang dihasilkan telah mempengaruhi ekuitas mereka. Yang berikutnya ada evaluasi
kemampuan pembayaran dividen. Jadi, pemangku kepentingan dapat melihat apakah entitas memiliki kemampuan untuk membayar dividen dengan memeriksa perubahan dalam ekuitas pemilik dan jumlah dividen yang dibayarkan. Ada juga kepatuhan dengan regulasi. Pada laporan perubahan modal, membantu dalam mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang memerlukan pelaporan perubahan dalam ekuitas pemilik. Dan berikutnya di sini ada laporan arus kas dan manfaatnya. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang disusun oleh suatu entitas. Laporan ini memberikan gambaran tentang arus kas masuk dan arus kas keluar selama suatu periode yang tertentu, yang biasanya mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Pada laporan arus kas menjelaskan bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan arus kas selama periode tertentu. Pada manfaat dari laporan arus kas juga di sini meliputi evaluasi kemampuan likuiditas, yang dimana laporan arus kas membantu dalam menilai kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mengelola kecukupan kas untuk operasi sehari-hari. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko likuiditas. Dan ada juga pada pengambilan keputusan investasi, terdapat laporan yang membantu investor dan kreditur untuk menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan dan membayar utang. Dan ada juga pemantauan kinerja operasional. Laporan arus kas ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam memantau kinerja operasional entitas dan mengidentifikasi sumber-sumber utama arus kas. Dan ada juga pemantauan penggunaan dana. Dalam laporan ini membantu dalam memantau bagaimana entitas menggunakan dana dari berbagai aktivitas, seperti investasi atau pendanaan, dan apakah pengguna dana tersebut sesuai dengan strategi bisnis. Berikutnya di sini ada contoh soal pada laporan keuangan. Yang di sini ada diambil pada contoh PT Maju Pesona dalam laporan posisi keuangan per tanggal 30 Desember 2018. Pada asetnya di sini terdapat kas, yang dimana kas ini nominalnya ada di Rp100.000, dan piutang di Rp150.000, dan persediaan juga tersedia di Rp250.000, dan mesin juga terdapat di Rp500.000. Jadi untuk total aktivanya adalah sebesar Rp1 juta. Dan pada hutang dan modalnya, di sini terdapat hutang lancar sebesar Rp200.000, dan juga hutang jangka panjang sebesar Rp400.000, dan modal sahamnya di Rp300.000, dan laba ditahan itu ada di Rp100.000. Jika ditotalkan ada di Rp1 juta. Pada proyeksi laporan laba rugi, di sini terdapat penjualan bersih. Penjualan bersihnya ini terdapat di Rp2 juta, dan harga pokoknya ada di Rp1.500.000. Jadi, untuk laba kotornya itu, nominalnya ada di Rp500.000. Nah, di sini ada hitung dan jelaskan rasio keuangan yang dapat dibuat. Di sini yang pertama ada rasio likuiditas. Di sini untuk hasil yang saya kerjakan ini ditulis tangan dan saya lakukan scan untuk dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu pada current rasionya di sini sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar sama dengan aktiva lancarnya di Rp500.000 dan hutang lancarnya di Rp200.000. Rp500.000 dibagi dengan Rp200.000 sama dengan di 2,5. Dan untuk berikutnya di
quick ratio-nya sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi hutang lancar sama dengan Rp500.000 dikurang dengan Rp250.000 dan dibagikan dengan Rp200.000 terdapat hasilnya di 1,25. Berikutnya ada di cash ratio-nya. Cash ratio sama dengan kas dibagi hutang lancar. Sama dengan 100.000 dibagi dengan 200.000, hasilnya sama dengan 0,5. Dan berikutnya, rasio untuk perhitungannya pada rasio solvabilitas, yang dimana DER-nya atau sama dengan hutang yang dibagi dengan modal. Hutangnya di sini ada di Rp600.000 dan dibagikan dengan Rp400.000 dan hasilnya sama dengan di 1,5. Dan untuk DAR-nya itu sama dengan hutang dibagi total aktiva dikalikan dengan 100%, sama dengan 600.000 dibagi dengan 1 juta dan dikalikan dengan 100%. Untuk hasilnya adalah dengan 0,6. Dan di sini yang ketiga ada rasio profitabilitasnya. Dan untuk menghitung ROE, yaitu atau modal, jadi sama dengan laba dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Rp500.000 hasilnya adalah Rp500.000 dibagi dengan Rp400.000 sama dengan dikalikan dengan sama dengan di sini dikalikan dengan 100% dan hasilnya sama dengan 1,25. Dan berikutnya ada ROA-nya. Dia itu adalah aset yang dimana laba dibagi dengan total aktiva, yaitu dikalikan dengan 100%, dan hasilnya sama dengan 500.000 dibagi dengan 1 juta, dikalikan dengan 100% sama dengan di 0,5. Dan ROS atau penjualan, di sini adalah laba dibagi dengan penjualan, yaitu dikalikan dengan 100. Dan sama dengan di sini 500.000 dibagi dengan 2 juta dikalikan dengan 100%, hasilnya dengan 0,25. Dan sebelumnya untuk membahas yang sebelumnya di sini kan di yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini kan ada DER ya. Kalau untuk DER ini adalah debt to equity ratio. Jadi untuk pengukuran rasio utang terhadap modal. Dan untuk DAR ini adalah debt to asset ratio. Ya, jadi ini untuk digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktivanya. Dan berikutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah analisa laporan keuangan. Ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan analisis dan kondisi perusahaan. Namun, dalam umumnya, kesimpulan analisis laporan keuangan ini mencakup evaluasi kinerja keuangan perusahaan, resiko yang dihadapi, dan rekomendasi tindakan yang mungkin diperlukan. Dalam kesimpulan ini, kita dapat mencantumkan hal-hal seperti likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan, dan struktur modal perusahaan. Dan untuk kesimpulan juga harus mempertimbangkan tren dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan dengan pesaing, atau selain itu, pada kesimpulan yang harus diberikan pandangan tentang stabilitas dan keberlanjutan keuangan pada perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini mengenai analisis laporan keuangan. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.